semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya saya Rindi Astuti, NIM 1910416873. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada jawabannya. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu menurut Rifai dan Mulyadi 2012. Selanjutnya, menurut MC Shane and Glenow 2008 mengatakan bahwa ilmu perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Kedua, sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau budaya. Yang keempat, politik, sejarah dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di mana suatu lingkungan politik, sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian, wewenang dan pengelolaan konflik. Selanjutnya, perilaku organisasi penting untuk dipelajari adalah karena tujuan untuk memahami sebuah bentuk perilaku yang dimana kemudian terjadi di dalam sebuah organisasi. Hal ini akan dapat memiliki artian bahwa perilaku dari sebuah organisasi akan dapat diharapkan untuk mengerti terdapat segala macam bentuk perilaku yang dimana baik bagi anggota maupun daripada organisasi itu sendiri. Melakukan peramalan akan berbagai macam bentuk kejadian yang dimana terjadi peran dan organisasi akan memberikan prediksi terhadap berbagai macam peristiwa dan juga kejadian di mana terdapat di dalam sebuah organisasi. Melakukan pengendalian akan bentuk perilaku yang dimana kemudian terdapat di dalam sebuah organisasi. Hal ini juga akan dapat memiliki artian bahwa perilaku organisasi akan dapat diharapkan untuk cara individu di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, beranda artikel dan tips info umum CIMB Niaga Okto Info Umum Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai upaya mencapai target organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitas yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Untuk itu diperlukan sebuah cara khusus dalam memberdayakan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Upaya pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh tersebut dikenal dengan istilah manajemen SDM. Jika diaplikasikan dengan akurat dan bijaksana, manajemen SDM mampu memaksimalkan kinerja sebuah perusahaan sehingga perkembangannya dapat berjalan lebih pesat lagi. Karena peranan yang cukup baik, yang cukup penting bagi perkembangan perusahaan, memahami tentang manajemen SDM adalah hal yang wajib dilakukan oleh para pemilik perusahaan dan karyawan HRD. Kemudian perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memenuhi perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya. Menurut Toha 2014 bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain, yang pertama, manusia berbeda perilakunya. Karena kemampuan tidak sama, yaitu berbeda dan keterbatasan kemampuan, akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan
yang dibawa sejak lahir. Hasil didikan dan pengalaman perbedaan diprediksi akan berpengaruh pada pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Tingkat perilakunya, orang yang mengharapkan gaji akan berbeda dengan karyawan yang berkeinginan memperoleh kedudukan agar mendapatkan harga diri di dalam masyarakat. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungan itu mempunyai arti baginya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadi seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain. Di dalam rangka menanggapi sesuatu hal, seorang bisa puas mendapat gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu. Orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan ini timbul karena adanya perbedaan dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Yang adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasakan senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan tertentu karena bekerja, maka dia akan puas, sehingga menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja atau sebaliknya. Selanjutnya, perilaku organisasi tak hanya menguntungkan suatu organisasi atau perusahaan, namun area ini juga bermanfaat bagi karyawan, mulai dari memberikan ruang kreatif hingga meningkatkan produktivitas. Di setiap perusahaan memiliki budaya kerja yang berbeda. Budaya kerja tak lepas dari peran perilaku organisasi. Peran tersebut mempengaruhi keterampilan serta kepribadian karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Ada beragam tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, pengembangan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Di bidang ini, peneliti telah menemukan bahwa penerapan perilaku organisasi pada manajemen personalia dapat menghasilkan karyawan terbaik sekaligus meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan perilaku organisasi. Seperti yang telah disinggung di atas, perilaku organisasi memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Adapun penjelasannya di bawah ini, yaitu ada menemukan kandidat yang tepat. Perilaku organisasi dapat menemukan kandidat tepat antara bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan deskripsi tugas. Kemudian ada kepuasan kerja. Memahami perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Selanjutnya ada budaya organisasi. Saat organisasi tumbuh lebih besar, mungkin perusahaan merasa kesulitan untuk mempersatukan tim ke dalam suatu tujuan. Budaya organisasi juga bermanfaat ketika lingkungan bisnis yang berkembang pesat, di mana hal tersebut memaksa perusahaan untuk mengadaptasi berbagai hal. Kemudian ada kepemimpinan dan resolusi konflik. Tujuan perilaku organisasi selanjutnya adalah mendorong kepemimpinan dan resolusi konflik. Kepemimpinan yang baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih proaktif sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara kreatif. Kemudian memahami karyawan lebih baik. Ilmu perilaku organisasi membantu kita untuk memahami perilaku para karyawan. Selain itu, memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku di masa depan. Kemudian mengetahui potensi karyawan. Perilaku organisasi bertujuan membantu perusahaan dalam memprediksi karyawan berpotensi menjadi pemimpin. Mengembangkan tim yang baik. Mengembangkan tim yang baik adalah dan andal memerlukan kerja keras. Jadi jika ingin tim yang baik, semua anggota harus bekerja sama, berkoordinasi, dan termotivasi untuk mencapai hasil terbaik. Dan yang selanjutnya ada meningkatkan produktivitas. Semua hal di atas membawa tujuan terpenting, yakni meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi.
Kemudian selanjutnya di sini ada cara mengembangkan perilaku organisasi. Setiap perusahaan berkesempatan mengembangkan perilaku organisasinya. Karena apapun industrinya, kunci sukses bisnis terletak pada sumber daya manusianya. Berikut ini adalah cara mengubah atau mengembangkan perilaku organisasi yang telah ada untuk memperkuat tim. Yang pertama ini ada memiliki pemimpin yang tepat. Pemimpin yang tepat adalah langkah awal dalam membangun tim solid. Misalnya memilih individu yang memiliki jiwa kepemimpinan, fleksibel, berpengetahuan luas, menghargai anggota tim, dan percaya pada timnya. Selanjutnya ada memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. Pastikan manajemen memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaannya. Contohnya jika bisnis perusahaan adalah kedai kopi kekinian, pilihlah karyawan yang mempresentasikan kepribadian bisnis. Selanjutnya ada review budaya kerja. Budaya kerja sesuai yang statis, manajemen juga perlu mereview budaya kerja secara berkala. Karena budaya kerja harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan berfungsi dengan baik. Kemudian ada tentukan tujuan. Tentukan tujuan dengan jelas dan memudahkan anggota tim dan manajemen untuk menentukan kesuksesan. Salah satunya menentukan dengan SMART. Memotivasi karyawan adalah cara perusahaan untuk memperoleh tujuan bisnis bersama dengan tim. Selanjutnya ada menetapkan aturan yang jelas. Selain tujuan yang jelas, tetapkan pula aturan yang jelas. Penutup. Menerapkan atau mengembangkan perilaku organisasi harus melibatkan semua orang di perusahaan, mulai dari pimpinan hingga karyawan pendukung. Mungkin prosesnya bisa lancar, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada masalah. Jika saya menjadi manajer sumber daya manusia di sebuah perusahaan, cara menerapkan teori perilaku organisasi mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Di sini saya ada jurnal dengan judul Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Lotte Grosir Bandung. Penulisnya ada Pedi, Gema, Anti Nurul Azizah, dosen mahasiswa Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Kemudian kita melihat abstraknya di sini adalah penelitian ini berjudul Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Lotte Grosir Bandung. Perilaku organisasi sebagai persepsi umum yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap karyawan yang menjadi anggota organisasi akan mempunyai nilai keyakinan dan perilaku sesuai dengan organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa kinerja karyawan menjadi sangat penting karena penurunan kinerja baik individu maupun kelompok dalam suatu perusahaan dapat memberi dampak yang berarti dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian ini yaitu pada alpha 6%, nilai koefisien beta 0,297 dan menunjukkan hitung sebesar 3,065, tingkat signifikannya 0,004, di mana lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis dan juga pengujian yang dilakukan, maka hipotesis A yang menyatakan variabel perilaku organisasi X berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Lotte Grosir Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Selanjutnya di sini ada menurut Notoatmojo 2010 menyatakan ada dua faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Kemudian nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Menurut sastra Prateja 1993 menyatakan bahwa nilai merupakan peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dan nilai-nilai yang dianutnya semakin bagus, nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilaku baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Menurut Frankl 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Kemudian,
Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Keragaman dalam organisasi bukanlah sekedar beragam dalam umur, suku, atau kemampuan, menurut Tampulun 2004. Kemudian di sini ada menurut Reines 2020 sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, ada cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu. Kemampuan memecahkan masalah perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal membaca, matematika, dan visual, namun memiliki disabilitas intelektual bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar sebagai seorang karyawan. Yang kedua, ada kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membangun perspektif dan ide untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Selanjutnya, yang ketiga, ini ada kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Tanpa dukungan dan sumber daya untuk menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan, perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan, keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, ada keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman saraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Saraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Yang kelima, ada perilaku keanekaragaman. Perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Yang keenam, ada kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreatif yang unggul. Yang ketujuh, latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Letak geografis. Yang kedelapan, letak geografis. Lokasi geografis memainkan peran utama dalam budaya, bahasa, pendidikan, peran sosial, status sosial ekonomi, kepercayaan, dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. Yang kesembilan, ada bahasa linguistik dan aksen. Bahasa linguistik dan aksen dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapat dan mempertahankan pekerjaan. Yang kesepuluh itu ada etnis. Pada faktor biologis, etnisitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian, adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. Dan yang ke-11 ada ras. Ras ditentukan secara biologis, contoh ras meliputi kulit putih, hitam atau Afrika Amerika, Indian atau Alaska Native, Asia Native Hawaii, atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. Yang ke-12 ada status kewarganegaraan. Larangan mendiskriminasi calon dan karyawan saat merekrut, merujuk, mempekerjakan atau memecat individu berdasarkan kewarganegaraan atau status imigrasi mereka. Yang ke-13 itu ada usia. Pada setiap waktu ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Setiap generasi memiliki perbedaan tersendiri yang ditentukan oleh periode waktu yang orang dilahirkan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang unik yang terjadi selama masa kecil mereka. Yang ke-14 ini ada keluarga dan asuhan. Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. Yang ke-15 ada ideologi. Ideologi berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagai pendapat dengan rekan kerja. Ke-16 moral. Moral mencerminkan keyakinan individu untuk pikiran dan perilaku yang dapat diterima. 17 peran sosial. Stereotipe seringkali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografi tertentu dan dapat mempengaruhi kemampuan individu. Ke-18 identitas gender. Peran gender sebagai konstruksi sosial yang bervariasi menurut budaya yang berbeda dan ditetapkan pada individu saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. Ke-19 ekspresi gender.
ekspresi gender yang mungkin berbeda dari jenis kelamin atau identitas gender individu, maka pada penampilan luar identitas gender individu. Yang ke-20, seks. Tidak seperti identitas gender dan ekspresi gender, seks mengacu pada perbedaan biologis dan genetik antara tubuh pria dan wanita. Yang ke-21, orientasi seksual. Orientasi seksual juga berbeda dengan identitas gender dan ekspresi gender, serta seks biologis. Orientasi seksual didefinisikan sebagai ketertarikan emosional, romantis, atau seksual yang melekat pada diri. Orientasi seksual yang umum termasuk heteroseksual gay. Kemudian yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan sangat bervariasi menurut lokasi, sekolah, dan guru, dan dapat sangat dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan. Yang ke-23 itu ada pendapat. Penghasilan memainkan peran utama dalam kehidupan setiap individu sejak lahir dan selama mereka dibesarkan, karir profesional hingga pensiun. Yang ke-24 ini ada status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan ukuran dan kategorisasi orang berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan mereka. Yang ke-25, pengalaman hidup. Pengalaman hidup mencangkup semua kejadian unik pendidikan militer, pribadi, dan publik yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. 26, hak istimewa. Hak ini mengacu pada kekuatan sosial yang dapat dinikmati berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, agama, usia, status kewarganegaraan, status sosial ekonomi, peran sosial, latar belakang budaya, dan status disabilitas seseorang. Yang ke-27 ada status pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa besar bagi banyak orang. Bukan hanya itu, menikah, bercerai, berpisah, atau menjadi janda dapat mengubah keyakinan. Yang ke-28 ini ada status orang tua. Pemberi kerja dapat mendukung orang tua yang bekerja dengan memberi manfaat seperti jam kerja yang fleksibel, tunjangan pengasuhan anak, cuti orang tua, dan bantuan adopsi untuk meringankan tantangan yang dihadapi orang tua yang bekerja. Selanjutnya yang ke-29 ini ada pengalaman militer. Para veteran menawarkan banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, menjadikan mereka dapat berkontribusi luar biasa untuk berperan dalam berbagai perusahaan. Yang ke-30, latar belakang kriminal. Terserah pada pemberi kerja untuk memutuskan apa mereka tidak peduli akan masa lalu seseorang sejauh mereka dapat unggul dalam karir yang bermanfaat di masa depan. 31, keyakinan politik. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan politik diperbolehkan di tempat kerja. Selanjutnya yang ke-32, keyakinan agama dan spiritual. Terlepas dari apakah orang mendiskualifikasi afiliasi agama mereka di tempat kerja atau tidak, penting untuk menciptakan tempat kerja yang memahami dan menerima kepercayaan setiap orang meskipun mereka berbeda satu sama lain. Selanjutnya yang ke-33, pengalaman sebelumnya. Setiap kali seseorang karyawan berpindah peran ke industri atau perusahaan baru, mereka membawa pengalaman kerja dan keterampilan mereka sebelumnya. Yang ke-34 ini adalah yang terakhir, yaitu ada keterampilan. Keterampilan adalah jenis keragaman yang kurang jelas, tetapi sangat penting untuk proses perekrutan, bergantung pada sejarah profesional mereka. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tugas saya sebagai mahasiswa yang telah saya pelajari selama semester ini, yaitu mulai dari tugas kami menonton YouTube teman-teman dan memberikan komentar serta penilaian beserta alasannya. Kemudian di sini juga kami meringkas bab 5 dan bab 9, kemudian di-record link video, kemudian kami kirim ke grup WA, Facebook. Selanjutnya meringkas dan membuat PowerPoint tentang mengenal perilaku konsumen. Dan yang terakhir ada meringkas video YouTube tentang tantangan dan peluang era digital disruption. Baiklah, sekian jawaban UAS dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari selama semester ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.